Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang kembali di Virtual Coffee Talk with Spotlight Talk. Nggak kerasa teman-teman, kita udah mulai masuk bulan Juni nih. Gimana kabarnya teman-teman semua? Baru masuk beberapa hari, tapi seperti yang kita ketahui sudah mulai banyak perubahan signifikan yang terjadi, terutama di negara kita juga ya. Yang kita tahu beberapa waktu lalu PSBB sudah mulai dilonggarkan, yang artinya kita sekarang sudah mulai akan aktif lagi kembali beraktivitas di luar rumah. Dan berarti juga mobilitas kita akan kembali seperti sedia kala. Kenapa ini penting diomongin? Karena akan banyak menyangkut hajat hidup orang banyak pastinya ya, yang berhubungan sama mobilitas, transportasi, terutama di daerah-daerah perkotaan, itu akan selalu menjadi sebuah hal yang patut kita perbincangkan. Makanya kita mengangkat topik itu untuk hari ini, dan tentunya saya, Dea, sebagai moderator hari ini, tidak sendiri, dan teman-teman semua juga kita akan kedatangan seorang tamu yang capable banget untuk ngomongin ini, karena memang bidangnya beliau. Beliau ini adalah seorang PhD candidate dari Rotterdam School of Management di Erasmus University, Rotterdam, Belanda. Dan fokus tulisan-tulisan beliau ini, research-nya beliau ini adalah memang berhubungan sama transportasi, bagaimana sharing ekonomi di dunia transportasi itu sendiri, dan juga yang nggak kalah penting adalah bagaimana psikologi si penggunanya. Kita nih, konsumer transportasi, pengguna transportasi kan kita berbeda-beda ya. Makanya kita seru nih kayaknya kalau kita perbincangkan hari ini dengan tema Urban Mobility 2030. Kenapa ini 2030? Kita juga pengen ngeliat gimana sih prediksi dan juga challenge yang akan kita hadapi 10 tahun ke depan deh. Karena seingat saya ya, landscape transportasi itu selalu berubah seiring dengan kemajuan teknologi. Nah, nggak usah lama-lama, kita langsung sapa aja. Ada Mas Joshua Paundra, atau akrab disapa Halo, Mas Josh. Hai Mas Josh. halo Dea, halo Gimana semuanya. kabarnya Mas Josh? Baik, baik, baik. Masih Kalian masih gimana? karantina kah? Atau udah mulai? Masih, Nggak karena lagi WFH di lagi? Jakarta jadi ikutan PSBB-an. Oke, oke, oke. Lagi di Jakarta ya? Kalau di Eropa Iya, sendiri sekarang juga udah mulai dilonggarin, Mas, katanya. udah. Kedengar dari awal Juni ini sebenarnya udah dimulai dibuka lagi, jadi kayak universitas juga udah mulai pelan-pelan dibuka sih. Walaupun masih jadwal, I think sama ya harusnya kayak nanti kalau misalnya ke mall segala macam kalau udah dibuka kan pasti ada kayak Ada harus protokolnya masuknya ya? harus ada registrasi dan sebagainya gitu. Iya, 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 iya. Waduh, saya jadi inget satu film soal itu deh. Jadi selama pandemi itu kan saya jadi banyak nonton film juga tuh, Mas. Terus kayak saya habis Mhm. nonton satu film yang berhubungan sama virus dan pandemi, judulnya Contagion, dan ngeliat, wow, sebelum antivirus ini, vaksinnya ditemukan, ya kondisinya bakal seperti itu, gitu. Anyway, Mas, tadi kan saya Iya. nyinggung soal ini nih, kita yang sudah kembali di new normal katanya nih, Mas. Tapi beberapa Mhm. waktu lalu kalau kita nonton berita, Mas Josh, um, selama kita di rumah aja, terus selama kita tidak beraktivitas di luar rumah, itu ternyata juga banyak perubahan yang terjadi pada lingkungan gitu ya, Mas ya. Karena kan jelas Mhm. orang nggak banyak pakai transportasi, polusi semakin berkurang dan dampaknya sama lingkungan tuh luar biasa gitu. Tapi kan sekarang udah mulai kembali lagi nih, kembali normal, mungkin akan mengalami masalah yang sama nih, Mas. Apalagi sih, Mas, masalah-masalah yang sering kita hadapi di apa sih, di jalanan deh, terutama di Indonesia Mhm. nih. Kalau di Mhm. Jakarta sendiri kira-kira apa? Mhm. Kalau yang polusi tadi aku komen sedikit. Kalau jadi banyak orang yang bilang kegiatan manusia atau perilaku manusia itu nggak terlalu berpengaruh terhadap lingkungan, terhadap polusi dan sebagainya gitu ya. Jadi sebenarnya nanti semoga setelah ini ada juga banyak orang ada yang melakukan research untuk untuk membuktikan kalau benar nggak sih gitu. Ternyata apakah benar mobilitas kita kayak kita keluar-keluar itu tuh berpengaruh terhadap polusi, berpengaruh terhadap apa namanya ke sustainability buat lingkungannya dan sebagainya. Jadi kadang kita masih ragu bilang kan kita cuma segini doang gitu, cuma sedikit doang gitu. Benar nggak sih berpengaruh? Nah semoga nanti gara-gara ada ini kan sesuatu yang nggak diduga dan nggak direncanakan, tapi bisa jadi sesuatu yang menarik buat menunjukkan kalau memang manusia itu punya andil di situ gitu, punya ya kita tuh perilaku kita itu berpengaruh terhadap lingkungan gitu.
Kalau untuk yang lainnya banyak sih, maksudnya kayak kalau buat yang di kota-kota besar, terutama pasti ngerasa ya kayak kalau mau belanja jalanannya lebih kosong, jadi lebih 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 nggak macet, nggak perlu desek-desekan kalau di apa namanya transportasi umum. Jadi lumayan banyak sih pasti perubahannya ya. Iya, iya, iya. Oke. Ya, karena memang kemarin itu seru banget sih kalau saya baca berita, terutama ada yang sampai ke hoax-hoaxnya juga kan, katanya Kanal Venice tuh ada lumba-lumbanya segala, itu lucu banget sih. Oke, tapi kita udah kejauhan nih ngomong, kita pengen kenalan lebih lanjut dulu dong sama Mas Joshua nih. Selain tadi saya sebutin, sekarang kan lagi sibuk S3 ya, masih lagi menyelesaikan studi S3-nya. Ini dari APDP ya Mas ya? Iya, iya. Nanti boleh dong nanya-nanya sedikit nih. Boleh. Boleh juga nanti di kontak silahkan Pasti. kalau udah selesai ada tertarik. Cuma apa namanya warning dari awalnya kalau aku dulu PK-nya masih sangat rendah, jadinya masih beda banget Oh gitu. formatnya sama yang sekarang gitu. Jadi ya Angkatan apa lama yang ya? angkatan lama banget. Salah satu yang awal-awal angkanya mulai jadi 2. Aduh. Oke, let's get to know you more nih, Mas Josh. Mas Josh ini Oke. lagi S3, sekarang sibuknya apa sih sebelumnya juga? Terus bidangnya apa Oke, sih? Boleh dong? jadi oke. Kalau ini aku bercandanya karena aku PhD student, jadi aku agak geeky sedikit. Makanya kalau lihat gambarnya, kalau yang orang programming pasti Ada ngerti ya. program? Dan ini kan ya programming lucu. Tapi aku Joshua Paundra, sebenarnya lahir dan besar sampai SMP itu di Jakarta gitu. Habis itu lanjutin studi ke Singapura sebentar, habis itu lanjut untuk universitas sebenarnya di Belanda. Jadi aku di Rotterdam School of Management ini dari S1 sampai sekarang sedang mengerjakan S3 gitu. Terus antara S2 dan S3 ini kebetulan sempat pulang ke Indonesia, sempat kerja jadi manajemen konsultan, topiknya mungkin agak jauh berbeda dibanding yang sekarang, tapi lebih banyak kerja di untuk bank, untuk transaksi merger dan akuisisi dan sebagainya itu yang untuk manajemen konsultan. Terus selama di PhD ini dan sebagai apa namanya kegiatan-kegiatan sampingan aku itu kemarin di 2018 juga ada undangan untuk bicara karena anak-anak student-student dari Erasmus itu melakukan konsultasi project dan tujuan mereka itu sebenarnya ke Indonesia gitu. Jadi mereka coba nanya untuk apa sih landscape-nya seperti apa di Indonesia, kulturnya seperti apa, kebudayaannya kira-kira kayak bagaimana, bisnisnya seperti apa dan sebagainya. Nah, terus untuk akademik sendiri, aku ada 4 academic papers, 2 di jurnal dari Universitas Indonesia, 2 lagi dari jurnal di luar negeri. Ya. Terus 2 media publication. Ini satu di Jakarta Post yang tentang polusi tadi mungkin yang dia sebutin juga, sama yang satu lagi ini sebenarnya mereview salah satu paperku gitu yang tentang consumer behavior-nya ya, tentang psikologinya. Gitu. Terus masih ada juga 2 paper lagi yang sedang dikerjakan gitu. Jadi salah satu kegiatan sekarang ya menyelesaikan 2 paper itu dan menyelesaikan disertasi sih gitu. 2 paper yang ini juga satu di tentang konteks Belanda, satu lagi sebenarnya konteksnya di Jakarta juga sih. Jadi dari 4 paper tambah 2 yang lagi ongoing itu kira-kira separuh-separuh lah, 50% Indonesia, 50% di luar negeri gitu ya. Terus selain itu dulu sempat sama teman-teman ngikutin hype zaman dulu, kita bikin startup, tapi cuma iseng-iseng di awal. Ya seru juga sih untuk tahu tentang inovasi, tentang bagaimana sih membuat sebuah perusahaan ya. Terus banyak kerjaan sebagai konsultan independen juga untuk hal-hal yang mungkin masih relatif kecil karena aku ada kerjaan lainnya biasanya. Tapi ada juga tentang market research dan sebagainya. Terus yang terakhir yang sekarang masih ongoing juga, cuman mungkin aku nggak terlalu banyak pegang operasionalnya itu sebenarnya aku sama teman-teman itu punya foundation ya, punya NGO di Jogja sebenarnya.
yang coba ngasih beasiswa ke anak-anak yang kurang mampu lah untuk membiayai biaya sekolah gitu, untuk membantu pembiayaan mereka sama sekolah gitu sih. Wow, nice. What a great resume. Ini tapi kalau di bidang fokusnya untuk menulis di transportasi dan juga tadi kan mungkin udah terbiasa di kerja jadi konsultan juga ya. Mungkin kalau di pasar atau di market atau consumers behavior udah pernah beberapa kali. Tapi kalau fokusnya di transportasi dan juga mobilitas urban itu sejak kapan, Mas? Jadi mulainya menelitinya itu sebenarnya tahun 2015 ya. Kalau di awal banget ya. 2015 mulai, sekarang udah 2020 ya. Jadi udah 5 tahun lalu ya. Mulainya sebenarnya fokusnya memang di perilaku manusianya ya. Jadi untuk memilih antara kendaraan pribadi, tapi kita coba melihatnya melawan sharing economy transportation. Kalau yang sekarang, kalau di Indonesia yang lebih terkenal ya Gojek, Grab. Dulu ada Uber, sekarang udah nggak ada gitu ya. Tapi kurang lebih yang kayak gitu ya perbandingannya. Jadi itu awal mula dari masuk ke bidang transportasi ini gitu. Jadi kalau dari pendidikan awal memang bukan 100% di transportasi, bukan seperti orang transport engineer ya. Gitu. Tapi karena kita ngelihatnya dari perilaku juga, dari bagaimana bisnis baru yang telah muncul ini, jadi makanya walaupun sekolahnya manajemen, business school, tapi ada ketertarikan ke transportasi juga, gitu sih mulainya. I see. Itu 2015 saya ingat kayaknya awal-awal kita mulai ada Gojek ya. Maksudnya memang kenapa landscape transportasi di Indonesia itu cepat banget berubahnya, kayak nggak nyangka aja 4-5 tahun sebelumnya kita udah akan semembutuhkan itu sama ojol gitu. Betul banget. Ngobrolin kan. Oke deh, kita mungkin langsung masuk aja nih Mas ke mungkin slides dan presentasinya Mas Joshua sendiri. Tadi kan saya nanya soal kondisi sekarang nih. Nah, ini pas banget nih. Ini bisa dijelasin nggak Mas, kalau menurut observasinya Mas tuh gimana sih kalau kondisi perkotaan kita nih mobilitasnya? Jadi, ini gambarnya semua Jakarta ya. Jadi karena yang biasanya yang paling parah di Jakarta sebenarnya. Kalau dibanding di kota-kota lain, kebetulan aku sering ke Jogja. Jadi kalau aku lihat kalau Jogja cuma weekend doang, biasanya macetnya parah gitu. Tapi kalau dibanding Jakarta masih jauh lah gitu ya. Kalau di negara-negara lain kayak yang aku sempat datang juga memang rata-rata problemnya sama lah gitu. Tapi yang lumayan parah di Jakarta, makanya aku kasih contoh di Jakarta ya. Jadi satu, kalau traffic congestion, kalau kemacetan itu memang salah satu yang problem utama kemacetan itu kan penumpukan ya, penumpukan dalam artian pada saat yang sama ini semua mobil, semua motor itu masuk ke jalanan yang sama yang cuma segitu-segitu aja gitu. Dan penggunaan mobil, penggunaan motor ini kan biasanya cuman paling maksimal separuh dari kapasitas gitu. Kalau motor mungkin sendirian rata-rata karena naiknya sendiri untuk ke kantor, nggak mungkin barengan misalnya sama istri, sama suami, sama anak gitu ya. Kalau di mobil juga sama, biasanya kalau ke kantor ya sendiri, mentok-mentok berdua, itu pun nggak full sebenarnya kapasitas. Jadi penggunaan jalan itu sebenarnya kurang efisien gitu. Makanya itu terjadi traffic congestion, terjadi kemacetan gitu. Kalau yang safety, ini jelas juga ya, karena salah satu hal yang kalau di kota besar, nggak juga di kota besar sebenarnya kita ini banyak melanggar sebenarnya gitu. Kita ngikutin aturan juga ya sesuka-sukanya aja lah gitu. Kayak ada yang nyetirnya kadang-kadang melawan arah, ada yang di trotoar. Nah, itu kan sebenarnya berpengaruh kepada keamanannya gitu. Termasuk di transportasi publik juga. Kalau kayak misalnya busnya jelek, busnya pintunya waktu dulu nggak tertutup, ya ada kesempatan orang jatuh, orang mau turun, busnya nggak 100% berhenti, ya kemungkinan kecelakaan lebih besar. Gitu. Kalau nyetirnya ugal-ugalan juga ya safety ini jadi sesuatu yang problem gitu ya. Kalau pollution sebenarnya akibat ya. Jadi dari kita melakukan kegiatan perjalanan,
di dalam kota itu sendiri, ya kita pasti kita mempengaruhi gitu polusi yang terjadi. Nah ini gimana cara menanganinya, susah-susah gampang gitu, karena banyak perjalanan, banyak kegiatan yang harus kita lakukan, yang mau kita lakukan dan menurut kita berguna untuk kita, tapi itu punya pengaruh untuk secara masyarakat gitu. Jadi mungkin polusi ini akibat, tapi perlu juga dipikirin sih sebenarnya gimana sih menurunkannya. Jangan sampai Jakarta itu kalau nggak salah selalu jadi salah satu top kota yang paling berpolusi di seluruh dunia gitu ya. Karena negara kalau di kota-kota lain ya kemungkinan nyusul kalau nggak dipikirkan dengan baik. Gitu. Kalau crowdedness itu lebih ke sama penumpukan ya. Sebenarnya traffic congestion itu kan kalau di transportasi publik ya crowdedness ini kalau semua orang datang di jam yang sama, cukup nggak sih infrastrukturnya, cukup nggak sih kemampuan kita untuk menampung orang-orangnya. Crowdedness ini sebenarnya sangat berpengaruh kepada kenyamanan kita traveling ya. Kalau public transportation kita, transportasi umum kita itu penuh banget, sesek terus, itu rata-rata orang pasti nggak mau naik kendaraan umum gitu. Dan itu juga udah di research bahwa sebenarnya kalau kita berdiri dan kita empet-empetan itu, kenyamanannya itu kita mau tukar itu dibanding lamanya nunggu sebenarnya dalam jangka waktu tertentu ya gitu. Jadi trade off-nya itu gede gitu. Kita mungkin mau bayar lebih mahal untuk supaya jangan dempet-dempetan banget lah gitu. Terutama untuk orang yang mungkin lebih mampu gitu ya. Nah, yang terakhir ini poor infrastructure. Kalau ini mungkin masalahnya lebih ke pemerintah ya, karena pemerintah yang pegang andil untuk membetulin jalanan yang berlobang, rambu yang kurang jelas dan sebagainya. Itu sih. Enforcing lah ya, dan juga yang membangun. Oke, terus gimana dong solusinya, Mas? Kalau aku ya, ada 3 sebenarnya yang aku lihat dan ini juga. Jadi kalau aku ada 3 yang aku lihat, itu sebenarnya 3 ini nanti teman-teman juga kalau mau nanti aku bilang lagi, tapi bisa dibaca juga sebenarnya banyak hal yang mirip di KPMG punya report untuk Urban Mobility 2030 ya. Karena salah satunya adalah electric vehicles. Electric vehicles ini berpengaruhnya kemana? Ke polusi ya. Karena kalau dengan electric vehicles, polusi di kotanya berkurang. Walaupun secara total polusinya kita harus tanya, maksudnya kita harus cek juga, kita harus pertanyakan karena sumber energinya dari mana sih? Kalau masih dari batu bara, ya berarti ada polusi di tempat lain. Gitu. Tapi kalau kita lihat secara kotanya, tetap berpengaruh ya secara lingkungan kita, karena emisi di kotanya itu sendiri ya berkurang gitu. Cuma kita ngebuang di tempat lain. Tapi itu sangat berpengaruh. Yang kedua itu kalau di masa depan sekarang masih progresnya masih terus harus berjalan, itu autonomous vehicle ya orang bilangnya. Yang kalau kita naik mobil nggak perlu nyetir gitu lah ya. Enaknya gitu kan. Terus mobilnya bisa jalan sendiri, bisa parkir sendiri. Google versus Tesla ya, Mas? Kenapa? Sorry? Google versus Tesla. Iya. Tapi itu pun banyak yang masih kecelakaan kan kalau kemarin. Jadi banyak sebenarnya nanti aku coba jabarin juga ada tahapan-tahapannya sih untuk autonomous vehicle ini. Yang ketiga itu dari shared vehicles. Kalau itu ya seperti semua orang kalau di Indonesia harusnya udah tahu lah ya. Karena kan udah sering pasti pakai Grab, Gojek, dan sebagainya. Jadi itu yang bagian itu, tapi banyak juga hal tipe-tipe lain yang mungkin belum terlalu familiar untuk orang-orang di Indonesia. Tiga itu sih yang bakalan bergabung harusnya ya. Oke. Kalau gitu mungkin kita bisa sambil bahas-bahas juga nanti. Nah, saya juga mau ngundang teman-teman semua nih kalau pengen nanya, teman-teman bisa lihat di list partisipannya, terus diklik ya tombol raise hand-nya kalau mau nanya, terus kita bisa nanti ngobrol via video call juga. Nanti videonya diaktifkan. Atau nanti bisa juga kita lihat dari chat, tapi nanti dulu ya, mendingan kalau mau nanya dari video aja. Nah, tapi mungkin kita mau langsung proyeksi ke 10 tahun ke depan deh, Mas. Kira-kira kalau prediksinya Mas Josh sendiri, di Indonesia ya terutama, kalau ngelihat psikologi kita nih sebagai pengguna transportasi, karena kan mungkin
kita sebagai orang Indonesia tuh ada perbedaan lah Mas, kalau saya perhatiin kita tuh lebih cenderung kalau udah punya mobil sendiri atau punya kendaraan sendiri, mungkin kendaraan umum itu adalah pilihan terakhir gitu kan. Kalau menurut observasinya Mas Joshua nih, penelitian Mas Joshua, itu gimana Mas? Kira-kira apa challenge-nya kalau kita mau menerapkan 3 ini, atau apa sih kira-kira nanti prediksinya 10 tahun ke depan? Oke, aku mulai dari ini ya. Nah, jadi itu betul, tapi juga maksudnya kepemilikan mobil itu sesuatu yang lumayan normal di seluruh dunia yang aku lihat ya. Jadi terutama termasuk di negara-negara Eropa yang menurut orang-orang transportasi itu bagus. Tapi kalau untuk orang yang punya mobil ya tetap sama gitu. Dan ini Hmm. juga salah satu yang lihat kalau waktu kita bandingin misalnya mobil yang pakai bensin dibanding sama electric vehicle. Kalau aku coba lihat yang di jenis slide-nya ini, sebenarnya electric vehicle ini salah satu tantangannya adalah orang tuh nggak familiar dengan ini gitu. Misalnya kayak kalau kita ngisi bensin cepet, datang masnya ngisiin, habis itu selesai gitu ya, cepet paling 5 menit, nggak nyampe lah. Kalau pakai nunggu ya mungkin gitu. Nah kalau electric vehicles, kalau ngecharge handphone coba misalnya, kan itu berapa lama ya gitu. Sama kan konsepnya kalau naik electric vehicles itu ngecharge mobilnya ya lebih lama gitu. Terus kalau kayak gitu, kalau kehabisan baterai kalau dalam hal ini ya, kehabisan daya di tengah jalan gimana ya? Gitu. Jadi itu salah satu hal yang kalau electric vehicles mungkin buat orang-orang yang udah punya mobil Ya. kayak ngerubah gitu, kayak ribet banget lah, ini mesti nge-charge, mesti nunggu setengah jam paling enggak dan sebagainya. Tapi ternyata bisa kok ini makin besar gitu ya kalau electric vehicles di sini. Berarti potensinya ada ya? Potensinya ada gitu. Kalau lihat di 2018 tuh ya, ada sekitar 3 juta mobil yang full elektrik ya. Walaupun mungkin ada yang hybrid. Kalau hybrid mungkin lebih banyak lagi gitu ya. Nah, charging stations ini yang penting sebenarnya karena ya tadi kalau nggak ada kalau charging nyari tempat stationnya susah, kayak nyari pom bensin susah, orang makin takut lagi. Waduh, ini kalau habis tengah jalan gimana ya? Mesti didorong terus gitu kan? Nggak mungkin gitu ya. Terus kalau emission itu sebenarnya ini kenapa aku bilangnya setengah of emission to combustion vehicles. Jadi bukannya electric vehicles itu ngeluarin polusi atau emisi gitu ya. Tapi lebih ke ini kalau mobil-mobil itu bisa berubah, kita itu bisa mengurangi banyak banget loh gitu. Bisa separuh dari emisi combustion vehicles itu hilang gitu. Atau dikurangi lah gitu. Karena emisinya mungkin di tempat lain betul karena power generation-nya kita dari sumber yang seperti apa. Nah, makanya tadi di paling ujung banget untuk yang saat ini ada range anxiety. Range anxiety itu sesuatu yang sebenarnya di research bahwa kalau orang tuh dakdikduk mau naik mobil ya mendingan nggak usah naik dulu yang ini deh, beli yang normal dulu. Oke. Malah membutuhkan anxiety baru ya. Oke. Terus selanjutnya yang mobil autonomous gimana, Mas? Ini yang paling menarik buat saya. Kalau autonomous vehicle ini kebetulan aku dapat gambarnya yang kartun ya. Saya sebenarnya yang kita sekarang di mana sih gitu ya, paling gampang buat ngeliat dulu ya. Kalau kita sekarang itu rata-rata mobil itu ada di nomor 1. Jadi kita nggak 0-0 banget sih. Gitu. Nah, jadi udah mulai banyak kan kayak misalnya mobil-mobil yang lebih high-tech kita bilangnya, tapi kalau itu biasanya kalau kita keluar jalur itu udah ada warning-nya dan sebagainya. Tapi 0 itu benar-benar mobil yang paling manual gitu ya, paling nggak ada bantuan apa-apa dari mobilnya. Tapi kita di satu itu udah mulai ada banyak indikator dan sebagainya gitu ya. Kalau yang kedua itu mungkin udah bisa mobilnya itu udah bisa lebih autonomous dalam artian ngeremnya udah bisa dibantu, udah ada braking system yang lebih baik gitu. Nah, si drivernya ya tapi harus tetap masih pegang kendali lah gitu. Kalau yang ketiga itu mobilnya yang udah pegang kendali tapi drivernya itu udah harus selalu siap. Jadi driver itu selalu ada di depan kendali mobil, kendali pegang setir juga. Kalau yang nomor 4 itu mobilnya yang memberitahu drivernya kapan dia perlu ambil alih gitu ya. Kurang lebih gitu. Kalau yang kelima itu udah
nggak perlu lagi drivernya ini sebenarnya ada di kemudi gitu. Jadi sebenarnya punya apa namanya, punya setir pun ya opsional gitulah ya. Bisa nggak pakai pun nggak problem gitu sih. Kalau autonomous vehicle, step-stepnya gitu. Kita masih di awal banget, tapi perkembangannya cukup cepat loh, karena udah banyak manufaktur mobil, bukan cuma itu orang IT, perusahaan IT kayak Google ya, Google, Tesla kan udah mulai coba semua ya tentang autonomous vehicle ini. Jadi kalau kita ngeliat 10 tahun ke depan, mungkin belum sampai nomor 5, tapi aku rasa nomor 3, nomor 3,5 gitu, mungkin udah akan tercapai ya. Wow, oke. Projektif banget ya. Oke, terus kalau yang ngomongin soal ininya yang terakhir, ini Sharing yang ekonomi ya. Sharing ekonomi itu ini mungkin kita aku alami. lihat kalau yang di kanannya itu semua itu sebenarnya karakteristiknya ya. Karakteristik sharing ekonomi bisnis itu sebenarnya itu. Jadi ada selalu lewat apps, bisa lewat web pastinya ya. Tapi rata-rata lewat apps karena yang dibutuhkan adalah sesuatu yang on demand kalau yang di kanan bawah banget itu. On demand dalam artian aku butuhnya kapan, servisnya tersedia. Gitu. Itu yang on demand. Nah, itu makanya kalau untuk mobility, untuk kayak Grab aja kan sama ya. Oh, mau beli makanan ini atau mau pergi sekarang, aku bisa book sekarang, langsung datang. Ya nunggu sih, tapi tetap relatif cepat ya nunggunya. Nah, kalau platform itu, sharing ekonomi itu sangat berdekatan sama platform. Kenapa? Karena aplikasi-aplikasi ini bertindak sebagai intermediaries, jadi dia itu nggak punya mobil sendiri, dia itu nggak punya motor sendiri, nggak punya aset sendiri, dia itu hanya mempertemukan, atau yang dibilang marketplace ya, mempertemukan penjual atau penawar jasa dalam artian ini sama pembeli gitu. Jadi marketplace ini marketplace platform ini itu bagian salah satu yang besar di sharing ekonomi. Nah, yang terakhir itu yang di kiri bawah dari karakteristik itu akses versus ownership. Ini yang selalu jadi pertanyaan gitu, karena kita butuh nggak sih punya mobil gitu, atau cuma perlu aksesnya doang? Gitu. Kita butuh nggak sih punya misalnya gergaji gitu, atau kita cuma perlu akses gergaji itu pada saat kita perlukan. Gitu. Jadi banyak hal yang kayak gitu ya, kayak misalnya perlu nggak sih baju pesta, atau kita bisa akses baju pesta pada saat kita mau pergi pesta aja, misalnya gitu. Nah itu yang kalau untuk di luar transportasi ya. Tapi maksudnya jadi sama konsepnya gitu, akses lawan ownership. Perlu nggak sih kita punya sesuatu, atau hal itu sebenarnya bisa, selama kita bisa akses itu pada saat kita memerlukan, itu udah cukup, gitu ya. Nah ini pertanyaan nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut, tapi itu salah satu hal karakteristik yang paling menarik menurut aku di sharing ekonomi. Nah kalau di transportasi sendiri, di sharing economy transportation itu, yang paling gede sebenarnya ada 3. Satu itu bike sharing ya. Kalau di luar negeri, kalau di Indonesia mungkin kurang ya, karena ini kan sepeda, kita nyawa sepeda, bisa langsung lewat apps, langsung pakai, langsung jalan, langsung taruh di tempat lain. Habis itu tinggalin. Itu langsung dibayar gitu. Itu besarnya dari China, terus sudah mulai muncul banyak di Eropa. Nah, itu katanya estimasi proyeksinya itu bisa sampai 5 miliar US dollar di 2020. Yang car sharing itu juga agak kurang common di Indonesia, tapi ada, dan Hipcar kalau nggak salah namanya. Masih beroperasi apa enggak kemarin? Terakhir aku cek sih masih beroperasi ya, dan mobilnya udah relatif lebih banyak. Tapi juga itu pun masih Jakarta banget, dan masih kita harus nyetir dari satu tempat ke lokasi yang dia udah tentukan. Nggak bisa fleksibel banget. Kalau di luar negeri, car sharing ini lumayan fleksibel. Bisa misalnya dari universitas masuk ke mall, kita parkirin, kita tinggalin mobilnya, kita bisa cari mobil lain untuk balik lagi, misalnya, atau tempat lain lagi. Nggak perlu dari stasiun ke stasiun. Itu yang namanya free floating car sharing. Ini itu relatif gede ya, sampai 103 miliar di 2025, karena memang untuk negara-negara yang relatif kotanya kecil, kotanya relatif cuma kecil banget, itu ya lumayan menarik ya. Dan kalau di Eropa gitu, yang mungkin biaya supir itu atau biaya tenaga kerja itu tinggi banget, menggunakan kayak taksi yang ada pengemudinya itu ya jadinya mahal banget dibanding nyetir sendiri. Kalau ride sharing itu yang paling common di seluruh dunia. Ini di Amerika ya gede, di
Latin Amerika, di Brazil juga besar, di India ada, di Cina ada, di Indonesia juga ada, pasti ada yang gitu. Nah ini tuh yang paling common, yang paling kita tahu ya kayak Gojek, Grab, dan sebagainya. Kalau di China itu Didi, kalau di India itu Ola namanya. Kalau di Brazil itu, aku lupa, tapi juga udah dibeli sama Didi sebenarnya. Tapi, jadi secara sharing ini salah satu yang paling besar ya, sampai 200 miliar US dollar secara size industri. Gitu. Jadi ini sih kalau dari 3 trennya itu. Nah ini gabungannya gimana gitu. Dari 3 itu sebenarnya kita gabung ke yang aku bilang future urban mobility ini, itu adalah mobilitas yang seamless. Seamless itu berarti nggak ada gangguan, nggak ada macet, tapi vehicle-nya itu connected. Kenapa harus connected? Karena kalau vehicle-nya itu nggak connected, kita nggak bisa tahu jalanan itu macet apa enggak. Kita nggak tahu rute kendaraan itu kemana, jadinya yang namanya seamless dan congestion nggak ada. Connected ini juga berarti dengan mobil-mobilnya ini tersambung satu sama lain, saling mempunyai sensor satu sama lain, mereka bisa jalan sendiri tanpa perlu kemudi dari kita. Karena mereka jalan sudah sesuai dengan cek dari mobil lainnya bahwa mereka jalannya 80 km ya, kita jalannya 80 km juga. Nah, connected vehicles ini juga sesuatu yang akan terus berkembang. Gitu. Terus ya autonomous driving-nya tadi gitu. Kita nggak perlu lagi untuk nyetir. On demand-nya juga sama. On demand-nya bahwa kita bisa book mobilnya datang sendiri kapan aja. Habis itu kita udah book kita mau kemana ya kita jalan. Dan yang terakhir ya harus environmentally friendly, karena polusi itu sangat berpengaruh ke kesehatan dan sebenarnya berpengaruh ke ekonomi. Bahwa kalau kesehatan jelek, itu kan cost ke pemerintah, cost ke ekonominya kan tinggi gitu ya. Jadi 5 itu sebenarnya dari harapan dari 3 ini akan bergabung jadi yang namanya future urban mobility. Wow. Itu sih. Ini udah kayak grand plan pemerintah juga nih harusnya nih. Oke, terus challenge-nya apa dong, Mas? Pasti dong ada, selain kita pengennya kan ada seamless, tapi kira-kira kalau challenge-nya yang Mas lihat sendiri, apa yang akan kita hadapin? Tantangannya sebenarnya kalau aku di Indonesia, yang aku lihat ada 2 ya. Kalau yang sharing ekonominya sendiri itu kan berkembang oke banget, ya nggak sih gitu. Semua orang udah mulai pakai. Yang susah itu electric vehicles itu the next step ya. Itu bisa, menurut aku. Kenapa aku bilang bisa? Bukan karena gimana-gimana sih, tapi lebih kayak electric vehicle itu masalah infrastruktur kalau aku bilang. Jadi kalau charging point-nya kita punya, itu ya kita akan bisa berkembang dengan cepat gitu. Cuma charging point ini rata-rata untuk yang publik terutama, itu ya sangat tergantung sama pemerintah. Gitu. Kan nggak mungkin kan kalau aku misalnya aku bilang ya udah aku bikinlah di trotoar sebelah sono charging point buat aku sendiri, kan nggak bisa gitu ya. Jadi kan susah juga gitu. Tapi jadi dukungan pemerintah itu penting. Kalau aku kasih contoh baru-baru ini aku baca di detik.com itu pemerintah Jerman baru merilis insentif untuk masyarakatnya untuk beli electric vehicles. Gitu. Jadi dia ada pengurangan pajak dan sebagainya. Nah itu insentif itu juga dilakukan waktu itu di Norway. Di Norwegia itu contohnya bahwa kalau punya mobil listrik, parkir di tengah kota gratis. Parkir di tengah-tengah kota itu kalau di Eropa tuh biasanya mahal banget gitu. Nah ya kalau di sini masih 5.000, kalau di Jakarta masih 5.000, kalau di kota-kota lain kadang-kadang 2.000 masih mau gitu ya. Kalau di Eropa itu setengah jam bisa 25.000 gitu. Jadi kayak dengan parkir gratis ya semua orang jadi tertarik untuk beli gitu. Di Belanda juga sama waktu itu. Jadi di Belanda juga mereka kasih pajaknya itu 0% untuk beberapa tahun. Jadi insentif-insentif itu juga sangat membantu gitu. Dan mereka juga bangun tuh charger-chargernya. Kalau autonomous vehicle, kalau ada yang autonomous driving itu menurut aku itu jadi tantangan yang paling sulit untuk di Indonesia. Karena tatanan transportasi sistem kita masih agak semrawut gitu ya, kayak acak-acakan, masih belum sesuai aturan gitu. Mungkin permulaannya akan jadi seperti gini. Nanti di tol itu kita udah bisa mulai pelan-pelan
nggak perlu lagi kendaliin mobil kita. Jadi awalnya mungkin di tol dulu, baru nanti setelah kalau kita mau keluar tol, baru kita harus pegang kendali lagi. Karena kenapa gitu? Karena di tol relatif lebih lebih jelas ya. Jadi orang lebih ngikutin aturan dan mungkin masalah kecepatan paling masalah sama nyalipnya lewat mana gitu kalau di tempat kita ya. Tapi secara jalur dan sebagainya lebih jelas. Jadi kalau mungkin step-stepnya gitu dan mungkin juga ada nanti kalau di negara-negara lain rencananya mereka adalah untuk bikin jalur khusus untuk autonomous driving. Jadi itu salah satu trade off-nya mereka buat bilang yuk kita kembangin ini autonomous driving. Kalau di Indonesia menurut aku tantangannya dua itu sih. Jadi dari elektrik dulu, habis itu baru tantangan berikutnya autonomous driving. Oke, kalau ride sharing sih sekarang udah mulai banyak banget ya trennya. Oke, Mas, kita kayaknya bisa mulai buka sesi tanya jawab, diskusi sama teman-teman yang sudah hadir. Sebelumnya saya pengen ucapin terima kasih teman-teman sudah meluangkan Sabtu paginya untuk cerita bareng, untuk ngobrol bareng sama kita di sini. Saya mau ngecek dulu nih siapa aja yang udah angkat tangan. Nanti bisa kenalin namanya, dari mana, terus juga mau nanya atau komen apa ya. Ini ada Freddy Fashrijal yang udah angkat tangan nih. Boleh ini udah hidup ya videonya ya. Boleh langsung hidupin dan ya. Halo Freddy. Halo Jaswa Kesidea. Kenalkan saya Freddy dari Masyarakat Infrastruktur Indonesia. Kebetulan independent consultant juga untuk proyek infrastruktur dan sebenarnya kerja di perusahaan shared riding juga. Oke. Tanya saya ini, kalau lihat dari top 3 drivers yang Joshua bilang barusan, saya mau tanya bagaimana dengan transportasi umum? Karena fundamentally negara-negara Eropa bisa mengatasi congestion karena mereka punya infrastruktur transportasi umum yang sangat well connected dan sangat terintegrasi. Dan the wider public itu sangat bergantung sama transportasi umum. Nah, kalau ini di Indonesia pun saya lihat begitu, karena mungkin kalau kaum menengah ke atas, mereka bisa memakai GrabCar atau GoCar. Tetapi masyarakat menengah ke bawah, mereka masih membutuhkan transportasi umum, kalau nggak bawa motor sendiri. Nah, itu bagaimana? Terus yang kedua, apakah shared economy Indonesia itu benar-benar shared? Karena ini berawal dari orang yang punya kendaraan pribadi, yang gabung dengan komunitas, tetapi lama-kelamaan ini tanpa ada intensi dari startup terkait, kalau muncullah proses taksi informal. Jadi ada orang yang bawa banyak mobil, terus hire banyak sopir informal. Jadinya nggak mencapai tujuannya dan malah lebih banyak congestion jadinya. Terus yang ketiga, diborong ya sekalian, nggak apa-apa. Ya, soalnya diborong ya sekarang. Terus ya sebenarnya dua itu sih sebenarnya bagaimana dengan public transport. Oh ya, ketiga karena selama pandemi ini kita kan udah banyak WFH dan ternyata WFH itu untuk kayak untuk orang kayak saya dan yakin untuk banyak orang lainnya, orang masih bisa produktif meski WFH dan juga tren remote working. Nah, ini bagaimana impact-nya ke urban mobility ke depannya. Itu aja. Okay. Thank you, Freddy. Ya. Mas Aku coba jawab satu-satu. Ya, boleh. Saya udah 3, nanti kalau nggak lupa. Nanti kalau lupa mesti ngulang-ngulang lagi nanya. Jadi kalau public transportation. Ya kan? Kalau public transportation ya, betul sih. Kalau transportation harus selalu dikembangin ya. Jadi kalau di negara Eropa katanya bilang well connected, betul, itu betul juga gitu. Tapi jadi kalau dari research kita sering lihatnya juga bahwa sebenarnya yang diharapkan adalah shared services ini itu jadi supporting roles-nya gitu. Untuk last mile trips-nya itu bisa nggak buat bantu, tapi harusnya harapannya adalah ya tetap jalan-jalan yang rute-rute yang main route-nya itu memang pakai public transportation. Tapi kalau untuk misalnya kalau aku ngomong mungkin nggak 10 tahun kalau di Indonesia, tapi mungkin kalau 20-30 tahun lagi ya yang aku ngelihatnya. Kalau autonomous vehicle itu udah ada,
Terus yang jadi fundamental pertanyaannya adalah kenapa harus ada public transportasi yang punya rute gitu. Karena kan mobilnya otonomous ya. Kalau aku aku perlu jalan dari sini, misalnya dari mana ya? Dari rumahku ke kantor. Nah, rute ini aku book di autonomous vehicle-nya. Nah, kenapa enggak busnya itu bikin rute sendiri yang lewat depan rumahku, jemput aku. Jadi kayak kalau dulu jemputan anak sekolah. Dia akan jemput aku, dia akan jemput orang lain, dan dia baru pergi ke kantor dan dia antar semuanya dengan rute yang paling efisien. Gitu. Itu yang jadi pertanyaan, kenapa harus punya public transportasi yang rute itu fix dan kita yang harus ke sana. Kalau kita udah punya autonomous vehicles, kenapa nggak terbalik mobilnya yang datang ke kita? Oh, lebih efisien. Kalau aku di book dari sini, jarak yang paling jauhnya di jalannya sama-sama. Aku kebetulan di Jakarta Timur, kalau orang daerah aku Jakarta Timur semuanya waktu ke kantor cukup banyak yang ke tengah kota, ya kenapa nggak dijemputin satu-satu terus dibawa ke tengah kota, misalnya gitu ya. Kenapa harus kita semua yang pergi ke pemerintah harus bikin stasiun MRT, LRT atau busway atau apapun itu? Kenapa kita yang pergi ke sana dan kita harus tuker karena kita harus transit lagi di mana untuk sampai ke tengah kota. Kenapa nggak busnya aja yang kalau ada autonomous vehicle gitu. Kalau yang tadi yang nomor 2 itu tadi yang shared economy ya. Yang sharing economy itu yang tentang dulunya memang orang yang punya kendaraan sharing, terus makin lama ke sini makin kayak ojek zaman dulu gitu ya. Yang orangnya pekerjaannya tetap ya udah kayak gitu. Oke. Itu betul banget gitu. Dan sharing economy itu mungkin salah satu hal yang paling dipertanyakan juga. Aku juga selalu mempertanyakan kayak apa bedanya sih kalau Grab, Gojek itu sama taksi zaman dulu gitu ya. Tapi ada sebenarnya fundamental bedanya itu kan di on demand-nya ya. Kayak kalau jadi on demand juga itu sebenarnya dia itu bakal jadi ya share taksi juga dan sebagainya. Jadi konsep sharing-nya itu nggak aku yang punya mobil dan aku share gitu. Sebenarnya itu awalnya betul seperti itu kalau sharing ekonomi, tapi setelahnya lebih banyak bahwa kita bisa nggak sih kapasitas mobil ini yang kalau kita doang yang pakai, kita cuma misalnya nyetir mobil atau nyetir motor ke kantor, habis itu mobilnya ini ditinggal. Jadi mobil ini 95% tuh sebenarnya parkir gitu. Karena habis dari itu kita dari kantor pulang lagi, habis itu parkir lagi mobilnya gitu. Nah, kalau kita bisa increase utility mobilnya ini sebenarnya atau motornya ini ya sebenarnya itu pengaruh dalam artian impact-nya ada buruk ada baik ya. Kalau dalam artian baik, mungkin produksi mobil bisa berkurang. Mungkin produksi mobilnya bisa jadi semakin cepat cycle-nya dan semakin lebih supaya lebih environmentally friendly. Tapi ya buruknya itu kalau di mobil, nah gitu ya. Tapi jadi share dalam artian ini nggak harus bahwa aku punya aset, aku share. Bisa juga memang perusahaan yang punya dan dia yang share gitu ya. Dan itu kan tetap share capacity. Jadi itu bisa jadi tetap baik. Dan untuk kedepannya, again, kalau kita ngomongin bisa di-coupled sama autonomous vehicle, sebenarnya kalau sharing ekonomi transportation kayak aplikator kayak tempat Mas Freddy itu bisa jadi salah satu yang paling oke. Kenapa begitu? Karena kalian udah punya asetnya bahwa sistemnya udah ada, konsumernya udah ada. Nanti itu berkembang jadi elektrik, berkembang jadi autonomous, bisa nggak itu diimplementasikan dengan sistem yang sekarang? Kalau yang ketiga tadi apa ya? Maaf. Tadi soal WFH. Iya. Remote working. Yang WFH ya. Jadi kalau WFH kan memang berpengaruh banget ya. Dan kalau memang bisa kerja dari rumah itu nanti menurut aku juga ke depannya bakalan kayak gitu sih. Tapi itu sebenarnya kalau aku juga ngeliatnya juga udah bilang dari tahun 90-an, dari tahun 2000 bahwa dengan adanya komunikasi yang lebih baik
dengan adanya teknologi informasi yang lebih oke, itu ke mobilitas. Bahwa kita nggak perlu lagi ketemu langsung, kita nggak perlu lagi ini. Tapi kenyataannya nggak gitu juga. Sepanjang bertahun-tahun ini, baru kali ini kita bisa lihat ya impact-nya. Cuman kadang saya mikirnya banyak hal yang lebih efisien, bukan barengan sih. Gitu. Jadi nggak, kalau terpisah itu lewat meeting-meeting online dan sebagainya itu memang lebih challenging. Dan mobilitas itu tetap jadi satu yang kritikal kalau kita memerlukannya. Gitu sih. Moga-moga nggak jawab ya, Mas. Aku tiga-tiganya soalnya tiga ya. Jadi katanya. Oke. Thank you, Mas Freddy. Saya jadi salfok sama background ya, soalnya juga suka Friends. Oh iya, oke. Thank you ya, Mas Freddy ya. Nanti kalau mau ada yang tanyain boleh lagi deh. Kita mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Mas Joshua. Ada Ranggi Haris Pribana yang udah angkat tangan juga. Halo, bisa dihubungkan? Halo, Kak Dea, terima kasih. Yang pertama, saya coba sharing dulu ya mengenai pertanyaannya Mas Freddy tadi yang nomor 1. Seberapa siap public transportasi kita di Indonesia? Ini sebenarnya materi ini pernah saya dapatkan waktu saya kuliah semester lalu, membahas tentang public transportasi di Indonesia. Halo, suara saya kedengaran nggak ya? Oke. Seberapa siap public transportasi di Indonesia? Ternyata yang kita butuhkan saat ini itu bukan vehicle-nya ya, bukan vehicle-nya, tetapi SDM-nya. Sebagai contoh, vehicle sudah terbentuk di contohnya MRT Jakarta ya, dari bandara ke stasiun. Kenapa stasiun itu diletakkan kalau nggak salah di Manggarai ya, terakhir berhentinya itu. Nah, kenapa kok diletakkan di Manggarai, sedangkan tingkat lalu lalang stasiun tertinggi bukan tertinggi, maksudnya yang mayoritas tinggi adalah di Gambir. Nah, seperti itu. Ternyata setelah kita cari info lebih dalam, ternyata di sisi SDM-nya banyak mafia-mafia yang menghalangi akses tersebut hingga bisa masuk ke stasiun Gambir, sehingga connected dari public transportation tersebut tidak sebegitu maksimal. Kalau saya baca berita infonya itu juga MRT tersebut mengalami kerugian sehingga belum bisa untuk mengembalikan modal sesuai dengan target tahunnya. Seperti itu sih public transportasinya. Sharing dari saya. Tapi mohon koreksi jika ada keliruan informasi ya, Bang Joshua dan teman-teman lainnya. Untuk pertanyaan saya, tadi kan di kesimpulannya membahas tentang mobil listrik ya, mobil listrik. Nah, setahu saya, info dari berita otomotif, mobil listrik itu yang masuk ke Indonesia yaitu BMW i3S dan Tesla seri ketiga yang sudah masuk ke Indonesia. Dan dibanderol dengan harga kisaran 1 miliar sampai 1,2 miliar. Pertanyaan saya, seberapa sensitifkah market di Indonesia untuk bisa membeli kendaraan mobil listrik tersebut? Apakah 10 sampai 15 tahun ke depan masyarakat Indonesia mampu untuk membeli itu? Dan yang kedua, kembali lagi ke kesiapan pemerintah untuk bisa menyediakan supply charger untuk mobil listrik tersebut, apakah sudah terpikirkan hingga sejauh itu untuk mengganti kios-kios pom bensin dengan kios-kios charger dari mobil listrik tersebut? Itu sih Bang Joshua pertanyaan saya ya. Terima kasih. Terima kasih. Tapi sebelumnya kamu kuliahnya di mana? Udah mati. Saya kuliahnya jurusan supply chain. Cuman waktu itu ada mata kuliah saya mata kuliahnya manajemen transportasi dan pergudangan. Siap, oke. Nah, itu membahas transportasi juga sih. Pas banget berguru sama Mas Joshua. Ayo Mas Josh, jawab. Iya. Jadi
Kalau yang transportasi publik tadi emang maksudnya aku seberapa kalau yang sahabat siap mungkin sekalian namanya juga ya. Betul sih, kayak yang rencananya itu aku juga selalu mempertanyakan kenapa nggak ke Gambir gitu. Karena kan kalau dari Gambir banyak yang pergi misalnya ke luar kota. Jadi kalau yang misalnya mau dari flight ke Jakarta habis itu lanjut ke Bandung, kayak teman aku waktu itu dia dosen di Bandung juga selalu ribet gitu, kayak ngapain naik kereta akhirnya gitu ya. Jadi selalu naiknya travel juga. Jadi kayak kenapa nggak ke Gambir kalau itu betul. Dan maksudnya SDM-nya itu juga aku ngerti gitu. Tapi aku coba mempertanyakan tuh fundamental awalnya gitu. Kita betul-betul perlu nggak sih infrastruktur publik transportasi yang sebegitunya, yang bangunnya itu misalnya 1 kilometer 1 triliun gitu, yang kayak LRT dan MRT itu perlu nggak sih? Karena kalau kita ngomongin tentang campuran dari ketiganya tadi, kalau kita mau mempersiapkan buat kita mobilnya bisa jalan sendiri, kenapa nggak busnya itu lalu lalang dalam artian waktu itu yang aku bilang adalah aku coba bikin konsep tapi masih garis besar banget adalah commuter transport aja gitu. Jadi mungkin bus-bus yang normal busway oke, udah ada gitu. Tapi perlu nggak kita bangun sesuatu yang lebih gede lagi? Mungkin nggak perlu gitu. Dengan commuter transport maksudnya aku misalnya di pool di tiap pusat perbelanjaan di daerah masing-masing untuk ke kota, nganterin orang-orangnya masing-masing. Jadi konsepnya ya kayak yang tadi aku bilang, kalau aku nge-book busnya datang ke aku. Mungkin belum secanggih itu waktu awalannya, tapi aku bisa book bahwa aku kan kalau pergi ke kantor ya 5 kali seminggu nggak sih gitu, atau mungkin kadang-kadang 6 kali seminggu nggak sih gitu. Perginya masuknya jam berapa? Ya jam 9, jam 10-an nggak sih, kalau ya ada yang juga jam 8, ada yang kalau PNS jam 7, tapi kan jamnya mirip-mirip nggak sih, sama nggak sih gitu. Sama sebenarnya, commuting-nya sama nggak sih dari tempatnya, tempat tinggalnya mirip-mirip nggak sih daerahnya, sama juga sih, ya nggak sih, dari misalnya kalau yang di Jakarta Utara ada yang perumahan ya perumahan juga, ada pusat perbelanjaannya nggak sih yang tempatnya paling gampang dicapai, ya rata-rata ada juga, ya nggak sih gitu. Jadi kenapa bikinnya malah misalnya yang mahal-mahal, kenapa nggak bikin sistem yang kalau bisnya itu penuh, kalau aku punya 50 bis, bis yang isinya 50 orang, kalau aku bisa ganti separuh mobil dengan bis itu yang nyaman gitu, misalnya yang nganterin langsung ke depan lobi kantor kalian gitu, kalau bisa masuk tempat dulu, bisa mau tidur bisa, safe jaga, nggak pernah crowded dalam artian karena punya tempat duduk, nggak pernah harus desek-desekan, harganya bisa nggak sih lebih kompetitif, dekat dari rumah, bisa oke nggak sih gitu. Menurut aku oke, gitu. Kenapa nggak gitu. Dan kalau aku yang sebagai komuter, kalau aku baliknya ke pusat perbelanjaannya tertarik nggak sih? Tertarik aja, kenapa nggak? Selalu ada, berarti ada customer yang selalu datang, bisa belanja, bisa beli, bisa makan malam, bisa dan sebagainya. Ya nggak sih gitu. Banyak hal yang aku bahwa infrastruktur kita benar nggak sih yang kita bisa nggak inovasi membantu itu gitu sih kalau yang itu. Terus tadi aduh maaf ya pertanyaannya jadi seberapa besar daya beli masyarakat buat oh iya sorry yang itu ya. Dan juga kesiapan kalau yang itu betul tapi kan juga ada kayak gesit motor listrik kan, kendaraan listrik kan nggak harus mobil ya, maksud aku gitu. Kalau motor juga nggak apa-apa kan, gitu. Terus kalau masalah mahal itu betul, aku setuju banget. Makanya itu di negara, bahkan misalnya di negara-negara yang relatifly orangnya lebih kaya dari kita pun semuanya ngasih insentif. Ya. Dan aku bilangnya kenapa elektrik ini harusnya dijalanin, bahwa kita udah lihat ini berkembang. Tapi kenapa nggak kita coba jadi negara yang di depan gitu. Termasuk kita bisa nggak sih jadi produsennya gitu. Jangan juga kita selalu ketinggalan jadi yang paling belakang, kan itu sayang ya gitu. Kenapa nggak kita nggak ngasih insentif untuk kita yang mulai gitu. Terutama di kota-kota yang besar yang lebih siap. Kalau maksudnya aku kalau kotanya elektrifikasinya belum bagus ya percuma juga mau pikirin mobil listrik gitu. Walaupun elektrifikasi kita kan juga nggak 100% nyampe ke semua daerah gitu kan.
Jadi ya harus pilih-pilih betul, tapi kenapa nggak kita coba loncat gitu. Kalau orang bilangnya dulu generasinya di negara berkembang itu bisa loncat bahwa dari telepon biasa loncat langsung ke mobile phone, tanpa misalnya ngelewatin laptop dan email dan sebagainya, semuanya banyak kerjanya di mobile phone. Kenapa bisa nggak kita loncat juga gitu di transportasi ini gitu. Jangan sampai kita cuma jadi ngikut di belakangnya. Kalau aku ngeliatnya gitu ya, pemerintah sangat berperan besar di situ kalau menurut insentifnya, infrastrukturnya itu yang benar-benar harus dikerjakan. Karena kalau contohnya aku dulu sempat pulang tahun 2012 dari Belanda habis sekolah gitu ya, terus kerja di Indonesia, dulu nggak ada mobil listrik, nggak lihat sama sekali. Aku balik 2 tahun kemudian, itu charger listrik, charging point ada di mana-mana, charging station ada di mana-mana, mobil listrik pun banyak banget. Gitu, aku lihat dibanding. Jadi bedanya jauh dalam 2 tahun karena pemerintahnya support-nya. Oke, jadi memang harus bersinergi ya semuanya ya Mas ya kalau mau bikin perubahan tuh. Mudah-mudahan jawab ya tadi. Oh ya, boleh satu lagi nggak? Mau compare aja sih sebetulnya. Menurut risetnya Bang Joshua nih, kan kita tadi kan kayak diarahkan untuk bisa mengganti mobil yang lama dengan mobil listrik karena lebih efisien dan lain sebagainya itu. Seberapa efektif sih mobil listrik ini menyerap problem yang ada dibandingkan public transportation tapi didesain dengan kelistrikan juga, seperti itu? Jadi kalau dibilang gitu, kalau secara problem semuanya mau nggak mau pasti harus public transportation ya. Karena gimana ya ngomongnya ya? Karena kan jalanannya nggak mungkin tambah besar terus, orangnya yang traveling bakal urban clusternya bakal lebih besar terus gitu ya. Jadi memang arahnya ke sana gitu. Dan itu juga sesuatu yang kalau di teman-teman di tempat aku juga kita ngecek itu tantangannya kan beda juga ya. Kalau kita punya bus listrik yang muter kayak sekarang gitu. Nah, charging-nya dia kan lebih lama misalnya. Jadi bagaimana supaya scheduling-nya itu benar dan sebagainya itu juga suatu tantangan tersendiri. Nah, itu yang juga harusnya kita investigasi nggak sih? Gitu. Kalau di Rotterdam kita punya European Project yang dilakuin sama transportasi lokal di Rotterdam sendiri, itu European Project-nya itu dilakuin bahwa untuk ngecek itu schedule-nya. Kalau kita punya 100 bus listrik gitu ya, bisa nggak sih itu di scheduling dengan baik supaya bisa nge-serve customer yang kita butuhkan. Nah, solusinya itu betul gitu. Solusinya tetap transportasi publik itu harus bagus, harus berkembang. Cuman kayak lesser of the two evil itu ya kalau kita masih berfokusnya ke mobil pribadi ya mau nggak mau paling nggak mobil listrik nggak sih gitu ke depannya. Aku juga nggak bilang sekarang ya, ke depannya gitu. Kalau paling bagus gimana? Paling bagus gimana? Menurut aku ya dua, gabungan dari antara itu semua, bahwa transportasi publik itu bisa serasa mobil pribadi dalam kaitannya dalam on demand arrangement-nya yang kayak di shared mobility tadi, bahwa aku bisa book bus langsung selesai tanpa perlu nunggu schedule-nya, nunggu 5 menit lagi busnya datang, walaupun se-efisien dalam artian aku tahu 5 menit lagi busnya akan datang. Menurut aku tetap lebih baik kalau aku on demand, aku langsung tahu busnya akan datang, habis itu aku akan diantar, nyampenya jam sekian. Jadi tahapannya menurut aku dua-duanya harus jalan, bukan nggak jalan gitu. Jadi karena pasti masih ada orang yang mau punya mobil. Gitu. Pasti ada orang yang mau punya. Jadi itu tetap harus jalan, ditambah juga public transportation bukan cuma harus makin banyak jaringannya, tapi juga pelan-pelan berubah ke elektrik. Oke, terjawab ya, Ranggi ya. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, Mas. Banyak nih sebenarnya yang pengen ditanyain juga sih. Aku juga udah punya list sendiri. Tapi kita kasih kesempatan ke teman yang lain nih. Saya lihat ini ada Dian Hasanuddin.
Mbak Dian? Silahkan, namanya siapa Mbak? Panggilannya Dian? Halo, dengeran nggak Mbak? Ya, kedengeran. Oke, mau nemenin Mbak Dea nih, perempuan pertama yang nanya. Silakan. Mungkin mau nanya aja, saya panggilannya Dian dari alumni mahasiswa perencanaan wilayah dan kota UGM. Jadi mungkin sesuai dengan background saya mau nanya nih, kalau baca judulnya Urban Mobility 2030, sebenarnya kan kita nggak bisa lepas juga ya sama relasinya ke land use planning atau perencanaan tata guna kota. Misalnya kalau yang lagi in banget di Jakarta itu kan TOD ya, Transit Oriented Development. Nah, mungkin ini buka diskusi juga buat Mas Joshua dan teman-teman yang ada di sini. Nah, mungkin TOD ini kan bias banget buat Jakarta, padahal kan di Indonesia ada ratusan kabupaten kota, 400, hampir 500 ya. Tapi masalahnya kan kalau Jakarta udah pasti semua niruin. Nah, kira-kira dari Mas Joshua dan teman-teman, kritik terhadap TOD ada nggak sih? Karena kan strateginya untuk urban mobility di level meso, itu biasanya sekarang ini pemerintah baru ke TOD, yang saya tahu ya. Dan memang lagi gencar-gencarnya dengan pembangunan stasiun-stasiun MRT, dan pemukiman di sepanjang integrasi pemukiman di sepanjang jalur-jalurnya. Pertanyaan diskusi lah yang pertama, apa sih kritiknya kalau dari sisi itu kan solusi meso, tapi dari sisi mikro kritiknya apa nih terhadap penerapan TOD di Indonesia? Terus yang kedua, nah related ke sekarang kita kan di normal nih, kita udah ngerasain kerja itu efektif banget, malah buat saya kalau dari rumah nggak perlu macet-macetan nih kaitannya dengan transportasi. Tapi di sisi lain sebenarnya juga kehilangan interaksi sosial. Jadi sebenarnya dari sisi pengalaman, misalnya sekarang nih nggak tahu kenapa jadi banyak banget orang lari di luar. Saya kan tinggal di apartemen ya. Kenapa semua orang jadi runner? Saya rasa karena bosan aja sih di dalam. Jadi kadang-kadang juga bagi orang-orang terutama yang mungkin penghasilannya terbatas, jadi nggak punya pilihan untuk private vehicle, pengalaman untuk transportasi publik itu menjadi pengalaman interaksi sosial. Jadi ke stasiun, naik, lihat orang. Interaksi sosial itu kan nggak harus kita ngobrol ya, tapi kita berada di kerumunan aja udah interaksi sosial. Nah, dengan adanya new normal, terus ngelihat transportasi publik sebagai pengalaman meruang dan interaksi sosial, itu kira-kira urban mobility 2030, apakah mungkin kita menjadi semakin ansos karena kita tahu WFH lebih produktif, atau malah public transportation atau urban mobility yang kolektif menjadi suatu kebutuhan tersendiri untuk interaksi sosial. Mungkin itu sih pertanyaannya. Mungkin ada insight dari Mas Joshua atau teman-teman yang lain juga boleh. Terima kasih. Terima kasih. Kalau yang TOD tadi, itu sih kalau dari urban planningnya, oke. Ya, mungkin Mbak Dian lebih jago daripada aku ya, karena aku kan sekolahnya bisnis. Tapi aku melihatnya gini, kalau TOD itu, kalau kritik tadi bilangnya, kritik. Bener nggak sih kalau kita itu siap buat, maksudnya kita bikin ini semua gitu. Kalau apakah misalnya kayak yang daerah rumahnya kayak di tempat aku yang perumahan-perumahan yang jalan, kalau mau ke jalanan besar jauh terus gimana gitu ya. Itu kan tetap tantangan tersendiri untuk last mile-nya. Last mile-nya bisa di-solve nggak sih? Kalau memang bisa cuman kita bangun semua persis, semua ada di dia tinggalnya apartemen dan semuanya deket di daerah situ doang, langsung bisa connected ke LRT, ke MRT, ya I think bagus-bagus aja ya. Gitu. Cuman bener nggak sih bisa begitu gitu. Kalau misalnya kayak gitu, satu lagi yang aku bertanyakan kan, berapa banyak yang pakai transportasi publik itu, cukup nggak sih kapasitasnya gitu. Karena kalau misalnya daerahnya itu berkembang terus, tapi kita nggak siapin kapasitasnya, dan orangnya travelingnya pada saat yang sama, kalau cara itu ya tetap desek-desekan nggak sih gitu. Dan itu aku coba ngelanjutinnya ke yang tadi pertanyaan Mbak Dian berikutnya, interaksi sosialnya di transportasi publik betul sih, tapi mau desek-desekan terus gitu nggak sih maksudnya aku gitu kan, kayak tetap kalau bisa nyaman sambil duduk, mau ngobrol bisa, mau ngelihat orang bisa, mau baca buku, ngerjain kerjaan kita sendiri bisa. Menurut aku tetap lebih enak nggak sih dibanding misalnya berdiri aja udah ditekan depan belakang gitu. Kalau dulu aku pas kerja, kalau naik busway pas jam ya itu sama lah, kalau naik KRL juga ya, kalau jam sibuknya ya bener
tangan pun susah bergeraknya, kayak mau ngambil handphone pun susah gitu. Kayak padat banget aku ya. sih nggak ngelihat interaksi sosial yang seperti itu yang aku harapkan sebenarnya gitu ya. Jadi kalaupun kita transportasi bagian dari kita bersosialisasi, betul, tapi kenyamanannya perlu gitu. Nggak boleh sampai crowdedness-nya itu levelnya berlebihan gitu. Nah, itu yang tantangan sendiri sih aku ngelihatnya, kayak misalnya di kota-kota yang aku belum pernah ke sana sih, tapi aku ngeliat selalu kayak di Jepang. Kalau di Jepang pun misalnya kan selalu empet-empetan gitu. Walaupun mereka punya transit public transportation yang bagus gitu. Keretanya pun tetap mepet gitu. Tapi kita crowded-nya itu tetap nggak bisa di-solve. Di Singapura pun yang selalu orang bilangnya bagus dan sebagainya, itu kalau pas lagi full itu juga harus perlu orang untuk mengarahkan ke ke kart-kart yang lebih kosong dan sebagainya. Jadi tetap crowded gitu, tetap susah dengan orang yang bilang TOD-nya ya itu tantangannya itu bisa nggak kita men-schedulein dengan baik bahwa kapasitas yang kita sediakan itu cukup. Kalau aku sih itu sih takutnya kalau nggak ada schedule yang baik, kita udah bikin TOD, ya akhirnya jadi delay, jadi empet-empetan lagi, ya percuma juga nggak sih gitu. Kita nggak menyelesaikan masalah, tapi juga menambah masalah. Emang kompleks banget ya Mas ya kalau masalah mengurai kemacetan di jalan. Apalagi gimana Mbak Dian? Cukup ya soal TOD dan juga interaksi sosial. Sebenarnya kangen aja nih Mbak Dian nih kayaknya nih. Makasih ya Mas Joshua, Mbak Dea. Cukup. Iya, sama-sama. Kangen aja nih mungkin ya kayaknya ya, naik transportasi umum. Oke, kita lanjut lagi ya Mas ya. Kita lanjut ke, waduh ini dari media nih kayaknya nih. Ada Koransindo, ada Mas Ihsan Amin dari Koransindo ya Mas ya. Boleh dihidupkan videonya dan ngobrol langsung sama kita, silahkan. Tes, ya, suara saya kedengaran, Mbak? Kedengeran? Ya. Maaf, ikut nimbrung. Tadi tiba-tiba di meja redaksi, di grup WA kok disuruh ikut gitu kan. Ditodong ya? Kebetulan lagi piket. Ya, saya kebetulan saya juga ini banyak bergelut di dunia transportasi, terutama di regulator ya, di Kementerian Perhubungan. Nah, jadi cuma satu sih pertanyaan penting saya, tapi apa yang disampaikan Mas Joshua tadi itu barangkali ya, itu kan prediksi akan datang gitu ya, kira-kira 10 atau 20 tahun ke depan gitu. Itu pun kita belum tahu karena banyak kepentingan di situ. Nah, tapi untuk kondisi sekarang nih, saya yakin akan ada yang berubah gitu. Karena kan sejak pandemi COVID ini luar biasa, Mas. Aduh, udara, darat, laut, kereta, semua banyak banget perubahan. Bahkan kalau dibilang paling terimbas, sangat terimbas sih. Saya nggak mau bicara sektor per sektor, tapi memang sangat betul-betul berdampak. Ini kalau info terakhir nih ya, kalau sekedar info aja, kalau misalnya pemerintah kan sekarang sedang menunggu nih merumuskan kebijakan memasuki masa new normal nih. Itu yang sangat ditunggu oleh sektor transportasi. Kalau di udara nih, kalau new normal yang tadinya diisukan tanggal 8 itu akan diumumkan, dan kalau ditunda lagi itu bisa sangat berdampak, terutama di udara ya. Kalau kita bicara maskapai misalnya, Lion sudah menghentikan pengoperasiannya, Garuda udah bertahan dengan daya dan upaya yang ada, kemudian Citylink juga begitu, ground handling udah pada dirumahkan semua. Bagaimana dengan sektor yang lain gitu? Ini gambaran aja ya sebelum saya masuk ke pertanyaan. Yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira kalau prediksi 10 atau 20 tahun ke depan sebagaimana yang disampaikan Joshua itu apa sih? Apakah udah ada gambaran mendasar? Saya yakin akan ada perubahan apalagi sejak pandemi ini. Yang pasti sekat-sekat itu sebagaimana
dibuat sama protokol satuan gugus tugas itu pasti ada. Misalnya apa sih yang paling kelihatan kira-kira? Kalau kita bicara listrik, oke, itu sudah pasti. Persoalannya kan memang lambat karena banyak kepentingan juga di situ, industri, politikal pemerintah gitu kan. Lagi membangun infrastruktur seperti itu tidak gampang memang. Apalagi kalau kita berhadapan dengan industri besar otomotif yang memberikan pemasukan paling besar untuk negara kita. Jadi nggak mudah membalikan telapak tangan. Nah, apa kira-kira nih? Kalau kita bicara realnya, bahwa WFH ini kan mengubah semua pola hidup dan tentu saja pola transportasi kita pasti akan berubah. Itu aja sih Mas, mungkin bisa kita sharing aja deh di sini pada teman-teman yang lain juga. Pasti akan ada yang berubah dari yang Mas Joshua jelaskan tadi. Mungkin itu perencanaan yang ketika variabel COVID belum masuk kali Mas ya. Ya, saya kira itu aja. Kita diskusi aja deh ini. Mungkin ya. Terima kasih Mas Iksan. Jadi kalau dari aku ya, misalnya perubahannya betul, aku setuju juga kalau misalnya kayak WFH ini berlaku gitu, tapi aku juga ngerasa kan nggak semua orang bisa WFH, nggak selalu juga efektif WFH gitu. Kalau Mas di wartawan ada juga saat-saatnya ngejar-ngejar respon narasumber kan ribet ya kalau cuma diteleponin doang lah gitu misalnya. Lebih gampang didatengin, diajak ngobrol lebih lanjut gitu. Kalau aku ada juga tantangannya tersendiri gitu. Cuman bisa ini jadi salah satu bagian dari masa depan nggak sih? Menurut aku iya. Walaupun sebesar ini nggak sih skalanya, menurut aku enggak. Jadi kalau misalnya kita tahun depan kita udah punya vaksin misalnya gitu ya. Menurut aku pasti lebih dari 50% itu perusahaan akan balik lagi seperti biasa, seperti kemarin gitu, sebelum new normalnya ada gitu. Work from home-nya mungkin dari yang dulunya nggak boleh, dulunya masih pakai absen, mungkin sekarang udah lebih boleh gitu ya, mungkin sehari 2 hari boleh gitu. Tapi aku rasa perkembangannya aku kok nggak yakin 100% bahwa bisa bilang, oh ya udah sekarang abis itu bebas total gitu. Kalau kita bisa work from home, menurut aku kok kayaknya nggak kayak gitu ya. Gitu. Dan nanti maksudnya ada social pressure-nya buat bilang, kalau meeting kok lu di rumah terus gitu, kayak cuma datangnya lewat online terus gitu. Pasti ada juga gitu kalau semua teman-teman ada di kantor, ya tadi interaksi sosial ya juga penting kan gitu. Nggak bisa dikata kita work from home. Nah kalau dari situ kan berarti mobilitasnya akan bertambah terus gitu. Dan urban agglomerations-nya pun nggak bakal berkurang sih menurut aku ya. Jadi kayak misalnya di kota-kota besar akan terus bertambah gitu. Orang yang tinggal di urban area juga kalau prediksi-prediksi yang aku tahu semuanya itu selalu bertambah. Kalau kita sekarang di 50%-an secara dunia, 50% lebih ya, itu akan selalu bertambah gitu populasi di urban area. Jadi tantangannya tetap ada di situ gitu menurut aku. Kalau dibilang misalnya yang semuanya itu prediksi ke depan, aku tuh sebenarnya yang kemarin aku lihat itu yang tadi aku bilang, kalau commuter transport itu sebenarnya bisa langsung dilakuin nggak sih? Selama ada pemerintah yang mau ngelakuin. Itu cocok nggak sih buat new normal? Menurut aku cocok. Kalau Mas Iksan misalnya jalan sendiri, daripada naik busway harus dijagain 50%, 50%, kita nggak tahu 50%-nya berapa, gitu kan. Kalau pemerintah sebagai yang mengatur transportasi publik, sewa bis yang udah nggak jalan selama COVID ini gitu ya, bis pariwisata, bis antar kota, terus disediain buat tempat duduk 25 orang untuk isi 50, kan lebih gampang ngaturnya. Terus diatur dari misalnya dari wilayah ini, dari kelurahan ini ada 10 bis arahnya misalnya ke tengah kota untuk jurusan ini. Kan lebih gampang ngaturnya. Kalau bisa di-book lewat aplikasi, bisa janjian juga mungkin sama aplikasi-aplikasi yang udah ada yang kayak tempatnya Mas Freddy gitu kan ya. Tapi kan lebih gampang nggak sih buat diaturnya? Bisa lebih gampang nggak sih buat ngikutin aturan yang udah dibuat sama pemerintah sendiri? Menurut aku jauh lebih gampang loh.
dibanding setiap orang itu bebas pergi ke halte mana aja, terus nungguin bus juga, ngantri 1 meter, memangnya kita cukup punya, halte-halte kita cukup buat orangnya itu nunggu 1 meter jaraknya gitu ya. Aku kok ragu-ragu ya, gitu. Lebih baik kalau misalnya di pusat perbelanjaan, di mall, orang nunggu tuh 1 meter tuh masih cukup lah. Masih ada 5 lantai, 10 lantai gitu, kadang-kadang 6 lantai buat nunggu. Atau misalnya di apartemen, di rumahnya dia sendiri. Kalaupun bisa gitu. Yang transportasi kayak gitu kan bisa dilakukan sekarang. Bisa juga berguna untuk di masa depan, arrangement-nya. Dan itu berguna nggak sih? Baik nggak sih? Menurut aku sih baik-baik aja gitu. Kalaupun nggak penuh-penuh banget, kalau kita bisa ganti 3-4 mobil dengan 1 bis, menurut aku itu dalam skala kalau udah 100-200 bis kan tetap aja membantu mengurangi kemacetan, ya nggak sih gitu. Terutama di jam-jam sibuk. Kalau di luar jam sibuk ya naik busway juga nggak masalah, memang nggak 50% kok kapasitas yang dipakai gitu. Jadi kalau menurut aku ada hal-hal yang bisa dilakukan sebenarnya asal kita mau dan lebih mudah. Kalau masalah politiknya aku angkat tangan gitu, karena memang kalau udah ada kepentingan, ya itu sesuatu yang ya aku juga ngerti lah, memang susah kalau udah ada kepentingan. Cuman solusi-solusinya menurut aku ada kok gitu, bisa kok gitu. Dan itu yang mikirin juga nggak cuman mereka sendiri kok gitu, banyak juga kok yang bisa bantu dan mikirin dan bisa ngebantu dalam sisi ngaturnya dan sebagainya gitu sih. Itu menurut aku kayak gitu sih, kayak Mas Iksan. Ya, saya juga ada ini sih, kalau sepakat nggak sih kalau misalnya sejak WFH ini kita misalnya di kantoran itu dibatasin dalam arti 50%, itu juga bisa kali ya? Atau gimana? Karena kan kalau kondisi kayak sekarang kita paksakan, orang masih akan takut, trauma misalnya naik transportasi publik di KRL misalnya, atau di busway misalnya gitu. Ya, gimana menurut Mas? 50% itu aku yang paling susah itu gimana ngaturnya sih gitu. Kalau dari perusahaan itu lebih gampang, tapi kalau di mall itu yang aku nggak kebayang. Di pusat perbelanjaan itu yang aku nggak kebayang. Kayak soalnya aku kasih contoh di Bangkok ya, yang kemarin dia buka juga ngelakuin hal yang sama. Itu antriannya kan tetap panjang di luar. Jadi kayak ya di dalam sih 50%, tapi di luarnya itu bisa diatur dengan baik nggak sih? Gitu. Jadi yang aku paling takutin itu sih gitu, kayak di dalam betul, begitu di luar bagaimana gitu. Dan kalau masuk itu, kalau yang aku tahu yang di mall-mall di Bangkok itu kita harus nge-scan handphone ya. Jadi handphone kita harus nyala terus, location harus nyala terus. Kalau keluar pun kita scan out untuk supaya bilang kita keluar. Jadi kapasitas di dalam pun kita tahu berapa sebagai yang pemilik pusat perbelanjaan. Aku sekali lagi aku bilang, oke, di dalam aku setuju banget. Tapi di luarnya kan kita nggak tahu gitu. Apakah misalnya informasinya bisa tersebar bahwa misalnya nanti kalau di Jakarta Grand Indonesia gitu. Kapasitasnya sudah 45%, jangan datang lagi gitu. Kan kayaknya kan nggak mungkin gitu ya. Ada informasi seperti itu. Terus nanti orang jadi nunggu di depan. Kalau nunggu di depan 1 meternya beneran nggak sih dilakukan. Yang gitu-gitunya aku kok masih ragu ya. Kalau di perusahaan lebih gampang. Bilang A, B, pokoknya Anda masuknya hari, untuk yang grup A, masuknya hari Senin, Selasa, Rabu, atau Senin, Rabu, Jumat. Orang masih ngikut lah, gitu, menurutku ya. Selama yang bos perusahaannya mau ngikutin aturan. Gitu. Tapi kalau yang udah bebas kayak pusat perbelanjaan, aku benar-benar 100% aku masih ragu sih gimana ngaturnya. Gitu. Gak ribet ya. Banyak kepentingannya soalnya juga kan ya Mas ya. Oke, Mas Ihsan? Iya, saya kira cukup. Saya mendengarkan aja sambil diskusi semua deh. Makasih, Mas. Sebenarnya, makasih Mas. Siap. Mungkin kita ambil pertanyaan terakhir ya untuk tahun ini Mas Joshua. Kalau saya lihat nih, kayak tadi Mas Freddy mau lanjut lagi nih. Ayo, boleh, monggo Mas Freddy. Mau komen atau mau nanya lagi? Oke, kasih lagi. Karena mau nanggapin ini statement dari Joshua tentang
perlu nggak sih kita investasi di transport publik massal ya? Soalnya rasa agak sayang di sisi biayanya dan hal ini bisa diatasi dengan autonomous vehicle ya. Pertanyaan saya itu sebenarnya kan public transportasi massal seperti MRT dan KRL itu benefitnya ini kan untuk jarak jauh itu bisa lebih efisien di sisi penumpangnya. Pertama dari sisi kecepatannya lebih cepat dibanding sama yang di road-based transport karena kan mereka langsung nggak mengalami macet sama sekali langsung ini kan ya. Terus kedua dari sisi costnya juga karena kapasitasnya tinggi bisa membuat banyak penumpang. Jadinya untuk satu penumpang itu pengeluaran lebih kecil. Nah, sekarang juga trennya semenjak ada MRT banyak yang naik sama pulang ke kantor buat langsung Grab atau Gojek ke kantor langsung. Nah, pertanyaannya ya apakah autonomous vehicle itu punya kapasitas yang sama dengan public transportasi massal? Apakah itu bisa memberikan cost efisiensi bagi penumpang dan juga speed-nya bisa sama atau enggak gitu? Ya dari sisi punctuality-nya bisa atau enggak? Mas Freddy. Jadi statement aku sebenarnya bukan buat mengkritik pembangunan transportasi ya. Jadi aku cuma pengen kita mikir suatu hal yang gini. MRT, LRT-nya itu dibangun dengan pemikiran selalu kita bilangnya 30 tahun lagi kita akan bisa balik modal dengan subsidi sekian, dengan biaya karcis sekian gitu. Dan ini kebutuhannya akan terus berkembang dan sebagainya gitu ya. Cuman aku tuh coba mempertanyakan itu bukan karena aku nggak setuju, aku sih senang-senang aja ada itu semua, kayak busway makin bagus pun aku senang-senang aja gitu. Aku jadi bisa naik lebih enak, lebih nyaman sekarang gitu. Tapi kalau dibilang cost-nya lebih murah, kenyataannya iya dan tidak, ya enggak. Bukan aku bilang iya dan tidaknya kenapa, karena toh disubsidi pemerintah. Ternyata masyarakat kita pun belum mampu buat bayar full biaya transportasi publiknya. Betul kan ya? Gitu maksudnya aku. Terus kalau dibilang itu kan banyak hal yang kita mesti pertanyakan gitu. Misalnya kayak LRT. LRT itu kan secara kapasitas harusnya lebih rendah jauh dibanding MRT ya. Karena itu kan itu perbedaannya setahu aku. Nanti yang orang tata kota ya silahkan ya. Cuman maksudnya aku, terus kenapa LRT-nya yang dibikin malah dari luar kota misalnya gitu, yang memang trafiknya itu besar banget ya nggak sih? Kenapa bukan harusnya kapasitasnya yang gede? Ya kan itu mungkin bagian dari kepentingan, betul, aku pertanyakan itu betul. Nah, untuk aku bilangnya kalau kita mau transisi lebih cepat, aset-aset ini nantinya mau dibawa kemana? Gitu. Kalau memang kita bisa arrange ini dengan lebih efisien, aset-aset ini terus nantinya gimana gitu? Apakah benar itu bisa sampai masa dia selesai di depresiasi gitu ya 30 tahun, 50 tahun ke depan. Arrangement lain dicoba dong gitu. Kalau aku sih bilangnya gitu. Yang tadi aku selalu bilang itu yang tadi gitu kayak kalau aku punya 10 bis, 20 bis dari pusat perbelanjaan di pinggir-pinggir kota, efisien nggak? Enak nggak? Menurut aku sih enak-enak aja. Aplikator yang kayak misalnya Gojek, Grab itu bisa jalan nggak? Tetap bisa jalan kan dari rumahnya nganterin ke pusat perbelanjaan. Itu kan setiap hari tetap ada. Bisnya itu jalan, kapasitasnya lebih kecil, betul. Tapi gini, aku bilangnya, kalau satu bis itu penuh, 50 orang, kita nggak ganti berapa motor dan mobil. Berarti kapasitas jalan kita masih cukup nggak sih kalau semua mobil itu kita ganti jadi bis? Menurut aku masih cukup. Karena itu berarti kan 1/50 kurang lebih ya, atau 1/25 dari kapasitas yang kita punya sekarang. Kita kapasitasnya aja belum 100% banget gitu. Nah, cukup nggak? Cukup menurut aku. Nah, itu lebih gampang nggak? Menurut aku harusnya lebih gampang bangun infrastruktur yang 5-7 tahun ya, gitu. Dan itu juga kenapa kita pakai busway gitu. Walaupun busway itu secara kapasitas sekali lagi lebih rendah lagi dibanding LRT bahkan.
kalau untuk penanganan jumlah traffic per jamnya gitu ya. Nah, berguna nggak sih buat yang penyedia jasa bus? Menurut aku berguna loh yang bus-bus yang kayak gitu, yang dari samping dan sebagainya. Buat orang yang menengah ke atas, menarik nggak sih? Menarik aja kok. Gitu. Kalau aku bisa nyaman, dibanding naik bus umum, kalau misalnya yang wanita harus ada ruang khusus wanita dan sebagainya, kalau bisa ada duduk dan arrangement-nya bagus, wanita kan juga lebih nyaman. Dan itu kan kalau udah di-arrange dari awal, sama kayak kita request transport, kan jauh lebih enak. Gitu. Kita setiap hari tahu busnya ada di situ, kita naik yang itu, kita udah bayarnya lewat aplikasi online, kita tahu tempat duduk kita, kurang lebih sebelahnya juga kita udah dijagain supaya lebih aman, dan satu bus itu misalnya ada connect-nya yang jagain juga. Kayak di busway lah, gitu, waktu dulu ya. Enak nggak sih? Menurut aku sih enak-enak aja, nyaman-nyaman aja, aman juga, nggak penuh-penuh banget, nggak desek-desekan, dan biayanya lebih murah nggak? Bisa jadi lebih murah untuk sekarang. Efeknya langsung nggak kayak MRT? Enggak jawabannya, karena harus cukup banyak bis, yang harus ada cukup banyak orang. Kalau dalam time frame-nya bangun MRT sama nyediain itu, berhasil nggak sih? Kok aku nggak yakin kalau nggak berhasil amat. Gitu. Kayak busway pun dari 2004 atau 2006 ya mulai 1 jalur, 2 jalur. Sekarang dalam berapa? 16 tahun udah ya. Bahkan sebelum 16 tahun, dalam 12 tahun, 10 tahun orang udah mulai makin banyak lagi yang pakai busway. Kalau MRT-nya bangunnya berapa tahun? Kita dari perencanaan, dari ini yang lanjutan di rute satunya itu bertahun-tahun juga. Bisa jadi 7-8 tahun lagi baru jadi tuh yang rute yang dari barat ke timur, timur ke barat, itulah. Jadi kayak maksudnya aku bertanya kan, betul nggak sih itu solusinya? Ya nggak tahu juga gitu. Mungkin juga aku salah untuk yang bis itu, tapi solusi alternatifnya itu sempat dipikirin nggak sih? Maksud aku gitu. Kalau udah dipikirin, kita udah cek biayanya dan trade-off cost benefit analisisnya salah, ya silakan dengan gitu. Dan aku sih setuju aja dengan perkembangan transportasi publik yang makin bagus. Kalau bisa lebih efisien, kenapa enggak gitu ya, Mas? Ya, maksudnya aku kan bangun itu kan juga bangun itu implikasinya gini. Kita punya 5 tahun. 5 tahun itu macetnya kayak apa waktu belum ada MRT itu ya. Orang bilangnya ya udahlah, karena emang udah macet juga Jakarta gitu. Tapi pada saat itu pun kita kan bisa bangun yang lain juga. Yang lebih temporary, yang mungkin kayak tadi gitu ya. Mungkin juga busway-nya dikembangin lebih dalam lagi. Oke, aku terbuka untuk itu gitu. Maksudnya, cuman aku maksudnya jangan sampai kita cuma bilang kayak, oh ya kita pokoknya bangun ini solusinya gitu. Itu yang dari luar, betul. Contoh dari luar negeri semuanya kayak gitu. Tapi kalau kita bisa loncat, kenapa harus ngikutin yang di luar negeri? Kira-kira gitu sih kalau aku coba nanya. Kalau memang nggak bisa, ya udah diikutin saja, tidak apa-apa gitu. Tapi kalau bisa loncat, kenapa enggak? Itu udah pernah dicoba distudikan belum? Kalau belum, ya kenapa enggak? Kalau sudah, ya nggak apa gitu. Tapi aku pengen tahu justru gitu ya. Gimana sih kalau udah distudikan, kira-kira hasilnya. Oke. Gimana, Mas Freddy? Oke ya. Seru banget, karena kita dapat insight dari berbagai macam nih, dari yang mungkin bersinggungan langsung dengan pembuat kebijakan, dari yang si pengusahanya juga gitu. Tapi kayaknya kita harus sampai di sini dulu, sayangnya udah hampir sejaman lebih nih kayaknya kita ngobrol ya, Mas Joshua. Kalau tadi saya coba simpulkan, tadi Mas Joshua udah ngomong di awal soal gimana sih kondisi yang terjadi sekarang dan apa solusinya. Tadi ditawarkan ada 3 ya kalau berdasarkan jabaran Mas Joshua tadi, soal 3 key future drivers di masa depan ini kalau diproyeksikan, kalau berhasil dan semua pihak bersinergi, pasti kita bisa lebih bagus gitu ya. Ini tadi ada kendaraan listrik ya Mas ya, terus juga ada mobil, kendaraan-kendaraan yang diotomatis, yang itu sebenarnya goal kita juga sampai level 5. Dan juga sekarang yang sudah kita alami, yang sudah kita dapatkan sekarang, sudah kita nikmati, itu sharing vehicles ya kan, shared vehicles.
Tapi tentunya ada challenge yang akan kita hadapi juga ke depannya. Nah, kita lihat aja nih gimana nih 10 tahun ke depan akan seperti apa challenge-nya, tantangan-tantangannya, dan juga bagaimana teknologi itu bisa mengubah transportasi kita, bagaimana landscape kota itu bisa mengubah kita. Tadi juga kita dapat insight dari soal urban planning-nya sendiri ya, tata kota itu sendiri gimana pengaruhnya sama transportasi, terus juga masyarakat yang mungkin ekonominya menengah ke bawah, mereka mungkin tidak akan memilih ride sharing app, tapi lebih memilih kembali ke public transport gitu. Jadi kita melihat berbagai macam insights nih, seru sekali. Mas Joshua mungkin ada further reading buat kita nih, ada kalau dari artikelnya Mas Joshua sendiri tadi saya udah baca beberapa dan itu lumayan seru, teman-teman kalau pengen baca nanti kita akan kasih ke website, di website akan ada profil semua speaker kita, jadi nanti semua yang menjadi citation-nya lah ya yang jadi sumber-sumber pembicaraan kita hari ini nanti akan kita masukkan di sana juga. Tapi kalau dari Mas Joshua sendiri nih, terakhir Mas Joshua ada nggak rekomendasi mungkin buat teman-teman yang suka nonton atau suka baca, apa kira-kira yang bisa kita jadiin tambahan untuk pengetahuan soal ini? Oke, kalau aku, jadi sebenarnya kalau aku bilang, aku sempat bilang kemarin waktu persiapan itu bahwa aku mikirin 3 faktor ini gitu ya. Tapi ya banyak juga kok resources di luar sana yang berpikiran hal yang sama. Jadi yang tadi aku sempat bilang waktu presentasi sebentar, itu yang dari KPMG Urban Mobility itu kalau mau dilihat ada video YouTube-nya juga, ada report-nya juga. Menurut aku itu juga mencakup sesuatu yang kurang lebih aku bilang dan mungkin lebih lagi ya. Sangat futuristik videonya, jadi seru buat dilihat. Tapi benar nggak sih bisa diimplementasikan di Indonesia? Kok aku ragu kalau 10 tahun gitu ya. Dia terlalu 2030-nya tuh terlalu ngimpi gitu menurut aku. Tapi dilihat ke depan menurut aku seru-seru aja untuk dilihat. Dan banyak kok kalau konsultan. Nama medianya? Bisa, aku sih nge-search di Google-nya pokoknya Future Urban Mobility 2030 tapi dari KPMG ya. Tapi banyak kok dari konsultan-konsultannya juga mereka bikin semua tentang itu. Kalau yang aku ngelihatnya lebih, aku cuma mau itu sih yang kurang lebih ya further reading-nya. Aku nutup dengan mungkin 2 hal. Satu, teknologi itu kan berkembang terus dan kita menuju ke arah yang tadi kita ceritain gitu ya. Dan sebanyak report-report juga setuju, kapannya kita nggak tahu. Tapi yang satu lagi yang aku selalu coba tekankan adalah policy itu harus go together, go hand in hand sama teknologi development. Karena kalau tanpa dua itu, teknologi itu akan disrupting the society, tapi itu disruption-nya itu mungkin bisa jadi negatif. Jadi policy itu harus berjalan bersamaan sama teknologi, perkembangan teknologi. Nah, policy itu harus dibuat dengan cepat dan harus bisa meregulate teknologi itu supaya semakin berkembang. Tanpa itu, tanpa kepentingan yang tadi Mas Iksan juga bilang, kita akan menghadapi kekacauan dan kekacauan gitu. Jadi ya, dari satu kekacauan yang lain gitu. Seperti waktu pertama kali Gojek dan Grab mulai ada. Harapannya buat aku, dua ini kalau bisa maju barengan, bisa berencana barengan, bisa berusaha mengembangkan inovasi barengan, harapannya semua yang kita harapkan tadi yang seamless transportation, environmentally friendly itu bisa kejadian lebih cepat. Mungkin 2030-nya bakal lewat, tapi jangan sampai kita jadi yang tertinggal, tapi kita jadi yang kalau bisa jadi nomor 1 dalam melakukan hal-hal yang lebih inovatif. Gitu sih. Tinggi ya, tapi hopefully we can all work together, working towards that. Okay, thank you so much, Mas Joshua. Terakhir mungkin apa nih next project-nya? What can we expect from you? Jadi kalau aku fokusnya sekarang lagi nyelesain disertasi kebetulan. Dan ada ada project sih, yang satu projectnya itu udah lama banget, tapi tentang Jakarta. Karena tentang perubahan 3-in-1, zaman dulu banget, udah jadul banget, tapi karena masih nunggu di review ya.
3-in-1 itu pengaruhnya terhadap penggunaan busway. Itu yang aku lagi kerjain itu benar-benar, ya ini lagi karena di review ya, academic paper memang agak lama ya. Nah, satu lagi, aku coba ngegabungin semua ini, public transportation, private vehicles, sama shared economy, dan kita coba eksperimen buat melihat apa sih impact-nya dengan ada informasi-informasi yang banyak gitu ya. Kita kan dapat informasi dari Google, dari mana, kita bisa search Google Maps, bisa search apapun buat melihat pilihan transportasi. Kita ngelihat bagaimana sih pilihan itu berubah-berubah berdasarkan tingkat kemacetan, informasi tingkat kemacetan, dan informasi harga, informasi environment, tentang emisi kita, dan sebagainya. Jadi, 2 proyeknya ke depan yang akan secara akademis itu sih. Oke. Good luck ya Mas ya. Mudah-mudahan nanti bisa menelurkan sebuah data yang keren lagi. Terus kita undang lagi deh nanti. Terima kasih buat semuanya juga udah dengerin. Thank you so much Mas Joshua. Stay safe juga di rumah, meskipun sekarang udah dilonggarin lah ya. Nggak usah kemana-mana juga, kayaknya nggak apa-apa. Thank you teman-teman semua yang udah bergabung. Jangan lupa nanti teman-teman bisa tetap cek apa info-info terbaru dari Spotlight Talk. Mungkin ada next talk-nya dalam waktu dekat, kita akan ada next talk lagi ya, virtual coffee talk kita. Teman-teman bisa kunjungi spotlighttalk.com, nanti akan kita masukkan semua informasi soal speaker kita. Terus juga bisa follow kita di Instagram dan juga Twitter, ada Spotlight Talk, di @spotlight talk ya. Dan jangan lupa nanti tolong diisi feedback-nya gimana nih setelah ngikutin ini. Suka, nggak suka, silahkan semua komennya dan juga review-nya ya. Bintang 5 jadi sharing. Katanya foto. Oh, mau foto? Kan kalau zaman sekarang harus foto. Iya, harusnya ya kalau meeting online ya. Gimana nih kalau kita foto teman-teman? Tapi semuanya pada malas dibuka webcam. Kalau teman-teman bersedia, silakan webcamnya dihidupkan dulu. Kita mau screenshot dulu untuk commemoration terakhir deh. Ada yang masih pakai piyama nggak nih? Satu lagi. Oke, kita siap-siap ya screenshot nanti. And mind you, kita selama talk ini juga kita direkam untuk dokumentasi juga pastinya. Oke, segini aja deh. Siapa yang bisa aja deh, Mas ya? Oke, kita siap-siap ya. Foto ya. Semua orang pada ini kok lumayan eksis. Oke, kita foto ya. 1, 2, 3. Oke, thank you so much semuanya. Terima kasih banyak sudah hadir. Dan sampai ketemu di Spotlight Talk berikutnya.